We are from Jogja, the heart of Java. Our rap is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sandata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Perkenalkan, nama saya Ditya Firmansyah. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu keberagaman suku Jawa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa. Salah satunya adalah suku Jawa. Melalui video ini, aku akan membawa kalian ke dalam keberagaman suku Jawa, mulai dari lagu tradisional, musik tradisional, tarian tradisional, makanan khas, hingga nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa. Tidak hanya itu, aku juga akan menjelaskan kegunaan, tujuan, serta manfaat dari keberagaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yang ada di suku Jawa yaitu lagu tradisional suku Jawa. Merupakan bagian dari kebudayaan daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Lagu-lagu ini menggunakan bahasa Jawa dan memiliki lirik yang sederhana, namun mengandung pesan moral dan nilai kehidupan. Melalui lagu tradisional, masyarakat Jawa mengajarkan nilai kebersamaan, kesederhanaan, kejujuran, serta sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh lagu tradisional Jawa yang dikenal oleh masyarakat antara lain yaitu Gundul-Gundul Pacul, Suara Jamu, Jeblek-Jeblek Suwing, dan Lir-Lir. Lagu Gundul-Gundul Pacul mengandung pesan tentang tanggung jawab dan kepemimpinan, sedangkan Suara Jamu menceritakan kerinduan dan kebersamaan. Lagu Jeblek-Jeblek Suwing sering dinyanyikan saat permainan anak-anak dan mengajarkan kerjasama, sementara Lir-Lir berisi ajakan untuk memperbaiki diri dan semangat menjalani kehidupan. Lagu tradisional Jawa memiliki kegunaan sebagai hiburan rakyat sekaligus media pendidikan. Tujuannya adalah untuk melestarikan budaya Jawa serta menyampaikan pesan moral kepada generasi muda. Manfaat dari lagu tradisional Jawa antara lain dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, mempererat hubungan sosial, dan menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan. Lagu tradisional Jawa biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan seperti permainan anak tradisional, acara adat, pertunjukan seni, serta kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan begitu, lagu tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga dan melestarikan budaya suku Jawa. Oke, di bagian kedua di suku Jawa yaitu ada musik tradisional suku Jawa, merupakan salah satu bentuk seni budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Musik ini biasanya dimainkan secara berkelompok dan menekankan pada kekompakan serta keharmonisan. Musik tradisional Jawa dikenal dengan sebutan gamelan, yaitu seperangkat alat musik yang dimainkan bersama untuk menghasilkan irama yang khas dan menenangkan. Beberapa contoh alat musik tradisional Jawa dalam gamelan antara lain yaitu seperti kendang, saron, bonang, gong, dan kenong. Kendang berfungsi untuk mengatur irama dan tempo permainan. Saron dan bonang berperan dalam membawa melodi, sedangkan gong dan kenong digunakan sebagai penanda akhir atau awal suatu bagian musik. Semua alat musik tersebut dimainkan secara bersama-sama sehingga menciptakan harmoni yang indah. Musik tradisional Jawa memiliki kegunaan sebagai pengiring berbagai kegiatan budaya. Ini bertujuan untuk melestarikan kesenian daerah serta menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Manfaat dari musik tradisional Jawa antara lain dapat melatih kerjasama, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan ketenangan bagi pendengarnya. Musik tradisional Jawa biasanya digunakan dalam pertunjukan wayang kulit, upacara adat, tarian tradisional, acara pernikahan adat, serta berbagai pertunjukan seni dan budaya. Dengan demikian, musik tradisional Jawa tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jawa. Oke, kita masuk ke bagian 3 yang ada di suku Jawa, yaitu tarian tradisional. Tarian tradisional suku Jawa merupakan salah satu bentuk seni budaya yang digunakan untuk menyampaikan makna, nilai, dan keindahan gerak. Gerakan tari Jawa dikenal lembut, halus, dan penuh pengendalian diri. Setiap gerakan dalam tarian memiliki arti dan tidak dilakukan secara sembarangan, sehingga mencerminkan sikap sopan santun dan tata krama masyarakat Jawa.
Beberapa contoh tarian tradisional Jawa antara lain yaitu seperti tari gambyong, tari bedoyo, dan tari serimpi. Yang pertama ada tari gambyong. Tari gambyong biasanya ditampilkan sebagai tarian penyambutan tamu dan melambangkan keramahan. Yang kedua ada tari bedoyo. Tari bedoyo merupakan tarian sakral yang berasal dari lingkungan keraton dan menggambarkan nilai kesetiaan serta ketenangan jiwa. Sementara itu, tari serimpi juga berasal dari keraton dan menampilkan gerakan yang anggun seperti simbol kehalusan budi. Tarian tradisional memiliki kegunaan sebagai sarana hiburan, penyambutan, serta pelestarian budaya. Tujuan dari tarian tradisional ini adalah untuk menjaga warisan seni budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda. Manfaat tarian tradisional Jawa antara lain dapat melatih kedisiplinan, menjaga kebugaran tubuh, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Tarian tradisional Jawa biasanya digunakan dalam acara adat, pertunjukan seni, festival budaya, penjemputan tamu penting, serta kegiatan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, tarian tradisional Jawa tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan tetapi juga sebagai media pelestarian budaya suku Jawa. Oke, kita sudah memasuki di bagian 4 yaitu makanan khas suku Jawa. Makanan khas suku Jawa merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Ciri utama makanan Jawa adalah rasa yang cenderung sederhana dan seimbang. Bahkan beberapa daerah dikenal dengan cita rasa yang manis. Makanan khas Jawa dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, sehingga menunjukkan kedekatan masyarakat Jawa dengan alam. Beberapa contoh makanan khas suku Jawa antara lain yaitu seperti gudeg, pecel, rawon, tiwul, dan tempe. Yang pertama ada gudeg. Gudeg berasal dari Jakarta dan terbuat dari nangka muda yang dimasak lama hingga menghasilkan rasa khas. Yang kedua ada pecel. Pecel merupakan makanan berbahan dasar sayuran yang disiram sambal kacang dan mencerminkan kesederhanaan. Yang ketiga ada rawon. Rawon adalah sup daging dengan kuah hitam khas Jawa Timur. Yang keempat ada tiwul. Tiwul merupakan makanan pengganti nasi dari singkong, sedangkan tempe adalah hasil fermentasi kedelai yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat Jawa. Makanan khas suku Jawa memiliki kegunaan sebagai sumber pangan dan identitas budaya daerah. Hanya adalah memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melestarikan tradisi kuliner. Manfaat dari makanan khas Jawa antara lain mengandung nilai gizi, mengajarkan hidup sederhana, serta menjadi daya tarik budaya dan wisata. Makanan khas suku Jawa biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, acara keluarga, selamatan, upacara adat, serta berbagai perayaan tradisional. Dengan demikian, makanan khas suku Jawa tidak hanya berfungsi untuk mengenyangkan, tetapi juga memiliki makna budaya dalam kehidupan masyarakat Jawa. Oke, sekarang kita sudah memasuki di bagian kelima, yaitu pakaian adat suku Jawa. Pakaian adat suku Jawa merupakan salah satu bentuk identitas budaya yang mencerminkan nilai kesopanan, keanggunan, dan tata krama. Pakaian adat Jawa tidak hanya digunakan sebagai busana, tapi juga memiliki makna dan filosofi dalam setiap bagiannya. Cara mengenakan pakaian adat Jawa juga diatur sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Beberapa contoh pakaian adat suku Jawa antara lain yaitu seperti beskap, kebaya jarik, dan blangkon. Beskap biasanya dikenakan oleh laki-laki dan melambangkan kewibawaan serta kesopanan. Sedangkan kebaya dikenakan oleh perempuan dan mencerminkan keanggunan serta kelembutan. Jarik merupakan kain batik yang digunakan sebagai bawahan, sedangkan blangkon adalah penutup kepala khas Jawa yang melambangkan identitas dan kerapian. Pakaian adat suku Jawa memiliki kegunaan sebagai busana dalam kegiatan adat dan budaya. Tujuannya adalah menjaga tradisi serta menunjukkan identitas budaya Jawa. Manfaat dari pakaian adat Jawa antara lain menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah, menjaga nilai kesopanan, serta mengenalkan budaya Jawa kepada generasi muda. Pakaian adat suku Jawa biasanya digunakan dalam upacara adat, pernikahan adat, acara resmi budaya, pertunjukan seni, serta peringatan hari besar tertentu. Dengan demikian,
Pakaian adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol budaya dan nilai kehidupan masyarakat Jawa. Oke, sekarang kita beralih ke rumah adat suku Jawa. Rumah adat suku Jawa merupakan bagian dari kebudayaan yang mencerminkan kehidupan masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kebersamaan, keteraturan, dan keharmonisan. Rumah adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat berkumpul, musyawarah, dan melaksanakan berbagai kegiatan adat. Beberapa contoh rumah adat suku Jawa antara lain rumah joglo dan rumah limasan. Rumah joglo biasanya digunakan oleh bangsawan atau tokoh masyarakat dan memiliki ruang tengah yang luas sebagai tempat pertemuan atau acara adat. Sementara itu, rumah limasan lebih banyak digunakan oleh masyarakat umum dan memiliki bentuk atap yang sederhana namun tetap fungsional. Rumah adat suku Jawa memiliki kegunaan sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan keluarga. Tujuannya adalah menciptakan suasana hidup yang rukun dan nyaman. Manfaat dari rumah adat Jawa antara lain mengajarkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta menyesuaikan kehidupan manusia dengan lingkungan sekitar. Rumah adat suku Jawa biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, acara keluarga, musyawarah, serta pelaksanaan upacara adat dan selamatan. Dengan demikian, rumah adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol nilai dan budaya masyarakat Jawa. Memasuki bagian akhir yaitu nilai kehidupan suku Jawa. Oke, kita sudah memasuki bagian akhir yaitu nilai kehidupan suku Jawa. Nilai kehidupan suku Jawa merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Masyarakat Jawa dikenal menjunjung tinggi sikap rukun, yaitu hidup damai tanpa konflik, serta tempo seliru, yaitu saling menghargai dan memahami perasaan orang lain. Nilai ini mengajarkan agar setiap orang tidak bersikap egois dan selalu memikirkan kepentingan bersama. Selain itu, suku Jawa juga sangat menjunjung nilai gotong royong, yaitu bekerjasama dengan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Nilai sopan santun dan tata krama juga sangat ditekankan, baik dalam berbicara maupun bersikap kepada orang yang lebih tua maupun bersama. Nilai-nilai kehidupan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Manfaat dari nilai kehidupan suku Jawa adalah membentuk pribadi yang berakhlak baik, menghargai perbedaan, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis. Nilai-nilai ini masih diterapkan hingga sekarang dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, serta kegiatan adat dan budaya. Keberagaman suku Jawa terlihat dari berbagai aspek seperti lagu tradisional, musik tradisional, tarian, makanan khas, pakaian adat, rumah adat, hingga nilai kehidupan masyarakatnya. Setiap kebersamaan tersebut memiliki kegunaan, tujuan, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Dengan mempelajari dan memahami keberagaman suku Jawa, kita diharapkan dapat lebih menghargai budaya, menjaga persatuan, dan melestarikan warisan nenek moyang. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.